成される仮想の質量を押し出す挙式。Tujuan, mimpi, impian, cita-cita, maupun idealisme hidup kadang membuat kita bingung untuk melangkah dan membuat kita tidak memiliki arah ataupun tujuan untuk hidup. Jujutsu Kaisen Season 2 bercerita tentang masa lalu Gojo Satoru dan Suguru Geto pada masa mereka masih berada di SMK Jujutsu. Cerita akan berfokus terhadap Gojo Satoru dan Suguru Geto yang akan menceritakan kisah kelam mereka berdua yang akan mengubah pandangan ataupun idealisme hidup mereka tentang sebuah cara menghentikan sebuah roh kutukan. Film dimulai diperlihatkan murid SMK Jujutsu yakni Utahime dan Mei Mei yang pada saat itu masih menjadi murid SMK Jujutsu. Mereka mendapatkan misi untuk melenyapkan sebuah roh kutukan yang ada di dalam rumah bekas keluarga kaya tersebut. Sesampainya di sana, mereka langsung menyelidiki rumah tersebut. Namun anehnya, selama mereka terus mencari, tidak ada tanda-tanda keberadaan sebuah kutukan. Kemudian mereka menyadari kalau mereka cuma berputar-putar di ruangan ini terus-menerus. Dan ternyata mereka berada di dalam perut sebuah roh kutukan. Lalu Mei Mei menyuruh Tahime untuk berlari secara berlawanan dengan dirinya. Dikarenakan cara tersebut cuma satu-satunya cara untuk keluar dari perut atau pelindung dari roh kutuk tersebut. Dan benar saja, cara tersebut benar-benar berhasil. Seketika itu juga, bangunan yang ada di sekitar mereka dengan sekejap langsung hancur dan membuat mereka terjatuh dan tertimbun reruntuhan. あとの10点は走るならDi sana ada Gojo Satoru yang masih kelas 2 bersama teman kelasnya yakni Shoko dan Geto Suguru. Mereka datang ke sana untuk membantu Tahime dan Mei Mei untuk menyelesaikan misi mereka. Dan pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan misi tersebut dengan cukup mudah. Kemudian setelah kejadian tersebut, Gojo Satoru dan Geto Suguru mendapatkan misi selanjutnya. Sedangkan Shoko tidak akan ikut bersama mereka. Dan misi kali ini adalah misi yang sangat khusus bagi mereka. Dikarenakan mereka disuruh untuk menjaga wadah plasma bintang. Yang dimana wadah plasma bintang ini adalah hal yang sangat penting untuk menjadi wadah seorang Tuan Tengen yang memiliki teknik kutukan keabadian. Dikarenakan itulah Tuan Tengen harus berpindah wadah setiap 500 tahun sekali untuk mengoptimalkan kekuatan kutukannya. Dan wadah plasma bintang tersebut ialah seorang perempuan remaja yang bernama Amanai. Maka itulah penting sekali untuk menjaga Amanai ini dikarenakan ada dua organisasi yang ingin mengincar dan membunuh Amanai. Supaya wadah plasma bintang ini tidak bisa didapatkan Tuan Tengen. Organisasi pertama yakni organisasi Ki yang memiliki kekuatan kutukan yang hampir sama dengan penyihir Jujutsu. Dan misi organisasi ini ialah membunuh Amanai supaya tidak ada dapat dipakai sebagai wadah plasma bintang untuk Tuan Tengen dan bertujuan menghancurkan penyihir Jujutsu. Namun beruntung Gojo dan Geto langsung menyelamatkan Amanai dari serangan organisasi Ki. Dan seperti biasa, seorang Gojo Satoru menyombongkan dirinya dan menganggap remeh musuhnya. Dan benar saja, mereka bisa mengalahkan organisasi Ki dengan mudah dan menyelamatkan Amanai dari kematian. やりすぎて怒られたくないからな。目立つのは勘弁。この弦から手を引く。
Sedangkan organisasi satunya lagi yakni organisasi agama bintang, yang orang-orangnya memuja Tuan Tengen. Organisasi ini bertujuan membunuh Amanai supaya tidak dapat menjadi wadah plasma bintang. Dikarenakan mereka percaya kalau Tuan Tengen berpindah wadah ke wadah lainnya akan membuat kesucian dari Tuan Tengen akan hilang. Karena kan itulah organisasi ini ingin membunuh Amanai supaya tidak menjadi wadah plasma bintang buat Tuan Tengen. Namun organisasi ini tidak memiliki kekuatan kutukan seperti organisasi Qi. Tetapi hal tersebut bukan masalah karena organisasi ini memiliki banyak uang. Mereka menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh Amanai, yakni Fushiguro, seorang mantan penyihir Jujutsu. Dan sekarang dia menjadi seorang pembunuh penyihir Jujutsu bayaran. Sedangkan di sisi Gojo dan Geto, Amanai yang tadi pingsan akhirnya bangun kembali. Dan misi melindungi Amanai sukses besar. Namun sebelum Amanai dibawa ke sekolah Jujutsu dan diberikan ke Tuan Tengen, guru mereka menyuruh untuk menemani Amanai sebelum 2 hari lagi bergabung menjadi wadah Tuan Tengen. Dikarenakan arahan tersebut dari Tuan Tengen langsung. Karena Tuan Tengen ingin Amanai bisa menjalankan hari-hari terakhirnya sebelum menjadi wadah Tuan Tengen. Dan pada akhirnya dengan terpaksa Gojo dan Geto menyetujui arahan dari Tuan Tengen. Sekarang Gojo dan Geto dibantu juga oleh pembantu Amanai untuk menjaga Amanai bersama-sama. Kemudian tanpa diduga Geto mendeteksi keberadaan sebuah kekuatan kutukan. Dan mereka pun langsung bergegas menjaga Amanai. Geto akan mencari seorang yang memiliki kekuatan kutukan, sedangkan Gojo akan menjaga Amanai. Dan benar saja Geto yang baru sampai ke tempat keberadaan kekuatan kutukan bertemu dengan pembunuh bayaran dari organisasi bintang yang memiliki kekuatan Shikigami. Dia adalah seorang kakek tua. Kakek tua tersebut menyadari kalau kekuatan kutukan dirinya akan kalah oleh Geto. Geto yang menyadari kakek tua tersebut sedang memikirkan rencana, dirinya pun langsung menyerang kakek tersebut. Namun tanpa diduga, kakek tersebut langsung menyerang dari samping. Beruntung Geto dengan mudah membalas serangan dari kakek tersebut dan mengalahkannya dengan mudah. Oh, その制服は術式の格はあちらが上だが術師Sedangkan di sisi Gojo, dirinya langsung membawa pergi Amanai dari kelasnya dan langsung membawa Amanai untuk pergi ke sekolah Jujutsu. Namun dari jauh ada satu lagi pembunuh bayaran dari organisasi bintang yang ingin membunuh Amanai. Beruntung ada pembantu Amanai yang datang dan langsung menghajar pembunuh bayaran tersebut. Dan dibantu juga oleh Geto. Kemudian tanpa diduga ternyata yang mereka tangkap bukan pembunuh bayaran yang asli. Yang mereka tangkap ternyata cuma Shikigami yang mirip dengan dirinya. Sedangkan yang asli sudah ada di dekat Gojo. Gojo dengan mudah melawan pembunuh bayaran tersebut menggunakan kekuatan matanya yakni di Limitless. Dan langsung menggunakan teknik kutukan terbaliknya yakni merah. Namun Gojo tak mau repot-repot menggunakan kekuatannya yang besar tersebut untuk melawan musuh yang mudah. Dan dirinya pun membatalkan tekniknya tersebut. それを強化すると無加減マイナスの失敗 Kemudian di hari kedua menjaga Amanai, mereka memutuskan untuk pergi ke Okinawa untuk berlibur dan bersenang-senang. Supaya Amanai bisa menikmati masa-masa remaja terakhirnya. して飛行中は私の呪霊です。
Singkat cerita, di hari ketiga akhirnya mereka telah sukses menjaga Amanai dan mereka telah sampai di sekolah Jujutsu. Dan pastinya Amanai sudah aman. Namun tanpa diduga, tiba-tiba ada yang menusuk Gojo dari belakang dan ternyata itu adalah Genin Fushiguro. Selama ini, Fushiguro menunggu saat-saat Gojo lengah dan sudah kelelahan setelah 2 hari menjaga melindungi Amanai dari pembunuh bayaran yang lain. Dan sekarang waktunya pas untuk menyerang Gojo terlebih dahulu. Beruntung serangan dari Fushiguro tidak mengenai organ vital milik Gojo. Dan Gojo menyuruh Geto untuk membawa Amanai pergi ke tempat Tuan Tengen berada. Sedangkan dirinya akan melawan Fushiguro sendirian. Dan pertarungan antara Gojo dan Fushiguro tidak bisa dihindari lagi. Gojo menyerang Fushiguro dengan menggunakan kekuatan kutukannya. Namun Fushiguro benar-benar kuat. Meskipun dirinya tidak memiliki kekuatan kutukan, dirinya memiliki fisik yang sangat kuat. Dan ahli menggunakan senjata kutukan. Gojo yang tidak bisa mendeteksi keberadaan Fushiguro, dirinya menggunakan teknik siklus kutukan yang berbentuk seperti angin berwarna biru. Dan kekuatan kutukannya menghancurkan semua bangunan yang ada di sekitar dirinya. Kemudian dari arah depan ada sekumpulan roh terkutuk yang mengelilingi Gojo. Gojo menyadari kalau roh terkutuk tersebut cuma pengalihan, karena itulah dirinya langsung bergerak menuju ke tempat Amanai. Ditakutkan Fushiguro sudah ada di dekat Amanai. Namun tanpa diduga oleh Gojo, Fushiguro langsung menyerang Gojo saat dirinya lengah. Dan langsung menusuk Gojo dengan sangat brutal. Dirinya menggunakan senjata kutukan tingkat khusus yang bisa menghapus kekuatan kutukan apa saja. Dan pada akhirnya Fushiguro benar-benar membunuh seorang Gojo Satoru. 肉眼のお前が見落とすわけがねえ。 Di sisi Geto dan Amanai, tiba-tiba di belakang mereka Fushiguro langsung menembak di kepala Amanai dan membuat Amanai tewas seketika. Geto yang melihat Amanai yang sudah tidak bernyawa, dirinya pun marah dan langsung mengeluarkan kekuatan kutukannya. Namun ternyata serangan tersebut tidak berefek apa-apa terhadap seorang Fushiguro. Kemudian Geto langsung menggunakan roh terkutuk terkuatnya, yakni naga pelangi. Dan juga secara bersamaan mengeluarkan roh terkutuknya yang lain dan langsung menyerang Fushiguro secara bersamaan. Namun dengan mudah Fushiguro membunuh roh naga pelangi tersebut dengan mudah. Lalu tanpa disadari oleh Fushiguro, Geto menggunakan roh terkutuknya lagi, yakni roh terkutuk tingkat khusus, yakni roh terkutuk imajinasi. Tetapi hal itu bukan masalah terhadap Fushiguro, dirinya langsung membunuh roh terkutuk tersebut tanpa kesusahan sedikit pun. Kemudian tanpa diduga ternyata itu cuma pengalihan, karena kan dari belakang Geto langsung ingin menyerang roh kutukan milik Fushiguro. Namun sayangnya langsung digagalkan oleh Fushiguro. Dan dirinya langsung menyerang balik kepada Geto dan membuat Geto tidak sadarkan diri. Setelah itu, Fushiguro yang telah membunuh Amanai membawa tubuhnya ke hadapan salah satu kelompok agama bintang. Dan misinya pun telah sukses besar. Namun tanpa diduga ketika dirinya sudah selesai dengan misinya, di depan dirinya melihat Gojo Satoru yang sudah berlumuran darah di bajunya. Dan ternyata ketika Fushiguro akan membunuh Gojo, dirinya langsung menggunakan teknik pembalik kutukan. Dan membuat dirinya bisa menyembuhkan luka tusukan dari Fushiguro.
Kemudian pertarungan antar Fushiguro dan Gojo pun tidak terhindarkan. Fushiguro langsung menyerang Gojo dengan menggunakan senjata kutukan tingkat khususnya lagi. Namun hal itu dengan mudah Gojo hindari. Lalu Gojo pun langsung dengan cepat menyerang Fushiguro dengan menggunakan teknik kutukannya, yakni energi merah, dan membuat Fushiguro langsung terpental sangat jauh. Fushiguro lagi-lagi mulai mencoba menyerang Gojo dan Gojo lagi-lagi dengan mudah menghindari serangan dari Fushiguro. Kemudian Gojo menggunakan teknik kutukannya yang bisa menghentikan waktu. Dan langsung menggunakan teknik kutukan ungu dan merah dan membentuk sebuah energi yang menghancurkan sebuah apa saja yang dihadapannya. Dan Fushiguro pun terkena serangan tersebut dan membuat badan dari Fushiguro pun berlubang. Di detik-detik terakhirnya, Fushiguro mengatakan tentang anaknya yang akan dijual ke keluarga Genin yang bernama Megumi. Dan Fushiguro pun tewas sangat mengenaskan di tangan Gojo. 生成される仮想の質量を押し出す挙式だが、これは五条家の中でもごく一いつもの自分を曲げちまった。 Kemudian setelah kejadian tersebut, di suatu ruangan ada banyak anggota organisasi bintang yang sedang tepuk tangan dikarenakan kematian Amanai. Gojo dengan wajah datarnya membawa mayat Amanai pergi. Dan pada saat yang sama Geto pun datang. Gojo dengan muka datarnya mengatakan kalau dirinya akan membunuh semua orang-orang yang ada di sini. Namun hal itu dilarang oleh Geto dikarenakan orang-orang ini cuma anggota biasa yang tidak tahu apa-apa. Setelah kejadian itu, ternyata di belakang membuat Geto sangat terpukul sekali atas kematian Amanai. Dan ditambah lagi anggota organisasi bintang yang bertepuk tangan atas kematian Amanai. Dan membuat dirinya marah dan berpikir kalau manusia lemah itu cuma seperti monyet yang cuma menciptakan kutukan atas kebencian yang mereka ciptakan sendiri. Dan hal itu membuat guncangan dalam hidupnya, bahkan idealisme yang ia pertahankan dan ia yakini tentang manusia lemah yang harus dilindungi oleh yang kuat, membuat dirinya ragu atas idealismenya tersebut. Dikarenakan di kehidupan nyata sangat berbanding terbalik dengan idealisme yang ia yakini. Karena di lapangan manusia-manusia non penyihir ini atau manusia lemah ini cuma membuat kebencian dan terus-menerus membuat roh kutukan. Sedangkan penyihir Jujutsu harus mati-matian membunuh roh kutukan yang mereka buat oleh manusia-manusia lemah. Dan ditambah lagi sekarang teman dekatnya yakni Gojo sekarang sedang fokus memperkuat kutukannya. Dan ia sedang sibuk menyelesaikan misinya sendirian. Dan hal itu membuat Geto tidak ada orang yang bisa mendengarkan masalahnya yang ada di hidupnya. Dan terus-menerus kebayang tentang anggota organisasi bintang yang bertepuk tangan atas kematian Amanai. Kemudian di suatu hari Geto bertemu dengan penyihir Jujutsu tingkat khusus yang bernama Tosokumo Yuki. Dan disinilah yang dimana membuat pandangan hidup baru seorang Geto Suguru. Dikarenakan Yuki yang seorang penyihir Jujutsu dirinya tidak pernah ingin menjalankan misi yang disuruh oleh sekolah Jujutsu. Dikarenakan dirinya ingin mencari-cari supaya manusia dan penyihir ini tidak bisa mengeluarkan kutukan yang bisa membuat roh kutukan. Ataupun ingin supaya manusia dan penyihir ini bisa mengendalikan energi kutukannya tersebut. Setelah itu Yuki pun pergi untuk kembali melanjutkan misinya tersebut. Lalu beberapa hari kemudian ada kejadian yang membuat adik kelasnya yang bernama Nobara tewas pada saat menjalankan misi bersama Kento Nanami. Dan hal itu membuat seorang Geto sangat terpuruk sekali. Dan sekarang menganggap kalau yang dilakukan penyihir Jujutsu yang cuma membunuh roh kutukan akan percuma saja. Dan cuma akan menunggu kematian selanjutnya setelah teman-temannya. Dan akan mengulangi siklus ini terus-menerus tanpa ada hentinya.
Tibalah di suatu ketika Geto mendapatkan misi di suatu desa yang terdapat dua anak kecil yang memiliki kekuatan aneh. Dan warga dari desa tersebut menganggap dua anak kecil tersebut adalah seorang monster. Namun ketika Geto mengeceknya, ternyata cuma dua anak kecil yang biasa yang memiliki kekuatan roh kutukan seperti penyihir Jujutsu. Dan disinilah amarah Geto memuncak dikarenakan warga desa tersebut ingin membunuh anak kecil tersebut. Dan pada akhirnya Geto terpaksa membunuh semua warga yang ada di desa tersebut untuk bisa melindungi dua anak kecil tersebut. Dan disinilah idealisme yang dia anggap benar-benar telah ia tinggalkan. Dan sekarang dia menganggap kalau manusia non penyihir seperti monyet yang cuma menciptakan roh kutukan atas kebencian mereka satu sama lain. Sedangkan mereka tidak pernah menganggap ataupun berterima kasih terhadap penyihir Jujutsu yang sudah berkorban untuk melindungi manusia lemah tersebut. Kemudian gara-gara kejadian tersebut, anggota penyihir Jujutsu mulai memburu Geto untuk diadili atas kejahatan yang ia lakukan. Gojo yang sedang mendengar kabar tersebut dari gurunya tidak percaya kalau temannya yakni Geto telah membunuh manusia dan penyihir. Karena Gojo tahu kalau Geto bukan orang seperti itu. Dan di suatu tempat mereka bertemu satu sama lain. Gojo menanyakan kepada Geto kenapa dirinya melakukan ini. Geto memberitahu tujuan hidupnya sekarang kalau dirinya akan membunuh semua manusia non penyihir. Supaya tidak ada lagi roh kutukan yang bermunculan dan supaya tidak ada lagi teman mereka yakni penyihir menjadi korban atas kesalahan manusia non penyihir ini. Gojo yang mendengarkannya ingin membunuh temannya tersebut, namun dirinya tidak berani menyerang sahabatnya sendiri. Setelah kejadian tersebut benar-benar membuat persahabatan mereka terpisah atas perbedaan idealisme yang mereka jalani. Gojo menganggap kalau penyihir Jujutsu harus melindungi manusia dan penyihir. Dan sekarang Gojo mulai menemui Megumi yakni anak dari Fushiguro. Dan di masa depan dirinya akan menjadi seorang guru yang sangat hebat bagi murid-muridnya. Sedangkan Geto yang memiliki idealisme yang berbanding terbalik dengan Gojo. Dirinya menjadi pemimpin dari organisasi bintang supaya dirinya bisa mengumpulkan roh kutukan dari anggota organisasi bintang ini. Maupun mengumpulkan uang. Dan kalau tidak ada yang setuju, dirinya tidak akan segan-segan membunuh orang-orang yang tidak setuju dengan dirinya. Dan itulah cerita masa lalu dari seorang Gojo Satoru dan Geto Suguru. Dan film anime Jujutsu Season 2 part 1 pun berakhir dan akan dilanjutkan ke part 2-nya, yakni pertempuran yang terjadi di distrik Shibuya. Oke, terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Dan sampai kembali di video selanjutnya. Sayonara.